saya Heri Yogaswara. Eh, Sehari-hari bekerja sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau terkait dengan kasepuhan, skripsi S1 saya dan juga tesis S2 saya kebetulan tentang kasepuhan cipta rasa dan cipta gelar. Yang pertama diselesaikan di jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran tahun 91, dan yang kedua tesisnya tahun 2001 di jurusan Antropologi Ateneo de Manila University Filipina. Kalau S1 saya tentang sistem pertanian tradisional orang-orang Kasepuhan Cipta Rasa. Kalau S2-nya tentang sistem-sistem tenurial tradisional orang Kasepuhan Cipta Rasa. Tapi pada saat itu sudah pindah ke kampung namanya Cipta Gelar. Jadi nanti akan saya ceritakan kenapa dulunya namanya Cipta Rasa, kemudian sekarang Cipta Gelar. Ya. Dan ketika saya ingin menjelaskan ini, saya berfokus pada Kasepuhan Cipta Rasa atau Cipta Gelar ini. Ya. Jadi mungkin lebih baik saya sebut Cipta Rasa saja, karena sejak tahun 87 sampai 2001 ketika saya penelitian sebetulnya fokusnya ketika masih di kampung Cipta Rasa. Jadi harus jelas ya, saya tidak akan membicarakan kasepuhan-kasepuhan yang lain, tapi akan lebih fokus kepada kasepuhan yang saat itu ada di kampung Cipta Rasa, Desa Sinarasa, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Itu mungkin perkenalan saya maupun fokus penelitian saya terkait dengan masyarakat Kasepuhan. Satu hal yang penting ketika saya menjelaskan ini adalah versi yang saya pelajari sebagai peneliti, ya. Jadi sebagai peneliti saya mempelajari buku-buku, dokumen, dan juga pasti saya melakukan wawancara dengan banyak orang. Nah, karena itu selain penjelasan saya akan menghargai kalau ada versi-versi lain, ya, dan itu saya kira bagus untuk pemahaman kita yang lebih mendalam tentang kasepuhan. Nah, jadi kalau sebut kasepuhan itu siapa? Yang paling mudah ya, kasepuhan sendiri sebetulnya seringnya adalah istilah yang diberikan oleh orang luar terhadap satu komunitas masyarakat adat yang sering disebut sekarang bagian dari Banten Kidul atau Banten Selatan. Kasepuhan dari kata sepuh. Jadi kalau ada awalan K, akhiran an, maka itu merujuk pada satu tempat. Tapi sebetulnya ada versi lain, ya. Misalnya ada kepustakaan yang menyebut mereka itu adalah kasatuan, karena rasa bersatunya. Ada pula yang menyebut mereka itu masyarakat perbuk. Saya sendiri belum terlalu jelas dan apa maknanya, ya. Tapi saya kira pasti ada makna tertentu. Nah, kalau bicara tentang sejarah, mohon dibedakan dengan kesejarahan. Jadi kalau sejarah itu biasanya ada bukti-bukti tertulis, baik berupa dokumen, arsip, catatan-catatan yang digunakan oleh para ahli untuk mengidentifikasi atau menyebut satu komunitas, ya. Dan kalau kita sebut kasepuhan yang saya sebut Cipta Rasa itu, dari sisi sejarah maupun kesejarahannya pun sebetulnya ada beberapa pendapat yang berbeda, ya. Tapi saya ambil saja pendapat yang biasa saya gunakan karena itu mengacu dari tesis maupun disertasi yang dibuat oleh almarhum Profesor Kusnaka Adni Miharja. Ya, beliau S2-nya atau tesisnya tentang Ki Arjo, ya, Abah Arjo. Dan yang kemudian waktu itu kampungnya ada di Linggarjati di Desa Sinarasa juga. Tapi kemudian S3-nya waktu itu kebetulan saya asistennya, kampungnya sudah pindah ke Cipta Rasa.
Nah, kalau lihat kesejarahannya, kalau menurut Pak Kusnaka, dan itu pun kalau saya kembali lihat bukunya yang tumbuh dan yang luruh, ya sebetulnya masih ada waktu itu semacam perbedaan pendapat dengan penulis lain ya, yang waktu itu ada di majalah Mangle, majalah Sunda, kalau tidak salah dengan Pak Anies Jati Sunda ya. Dan terus terang saya juga tidak mendalami dengan sangat detail ya perdebatannya, tapi kira-kira masyarakat Kasepuhan yang ada sekarang itu sangat terkait dengan satu kelompok yang atau kelompok sosial kah atau komunitas yang ada sering disebut situ pada masa Pajajaran katanya ya. Dan kemudian di situ ada serbuan dari kerajaan lain, dan mereka masih ingin mempertahankan nilai-nilai yang ada di dalam komunitas tersebut ya, karena itu kemungkinan besar itu mungkin kerajaannya berkaitan dengan penyebaran agama Islam di tanah Banten pada saat itu. Kemudian mereka lari ke gunung gitu ya, dan kemudian ketika lari ke gunung mereka masih tetap ingin mempertahankan adat istiadat yang mereka jalankan ya. Kalau mungkin kita bayangkan kalau kelompok itu semacam kayak kelompok sering disebut barisan Pangawinan gitu ya, mungkin semacam kelompok elit mungkin pada masa itu ya, orang-orang yang mengabdi pada kerajaan atau mungkin kesultanan pada saat itu. Karena begini, secara antropologis kalau kita sebut kerajaan ya, itu disebut kingdom. Kalau kingdom berarti harus ada tempat si king tinggal. King itu biasanya tinggal di sebuah istana gitu kan. Dan berarti harus ditemukan istananya. Tapi kalau tidak ada maka kita sebut chiefdom, karena dipimpin oleh seorang chief atau kepala adat atau ini, dan mungkin tidak ada sebuah istana tapi ada tempat-tempat tinggal mereka yang bisa berupa mungkin perumahan-perumahan semi permanen mungkin pada saat itu. Harus ada studi arkeologi untuk membuktikan. Tapi ya pada intinya mereka adalah satu kelompok yang kemudian melarikan diri ke kawasan hutan, dan kemudian di situ masih ingin mengembangkan nilai-nilai yang mereka percayai lah. Dan kemudian mereka diceritakan ada di satu tempat, dan kemudian disitulah kemudian mereka membagi diri gitu ya. Ada yang mungkin sekarang menjadi wilayah Bogor sekarang ya, yang sering disebut Kasepuhan Uruk gitu ya. Kemudian ada juga yang ke wilayah Banten sekarang, karena dulu kan belum dibagi-bagi provinsi seperti sekarang. Dan disitulah kemudian muncul berbagai komunitas yang kita sebut Kasepuhan ya. Jadi dapat dikatakan masyarakat Kasepuhan adalah satu komunitas ya yang masih ingin mempertahankan tata cara kehidupan masa lalu ya, atau kita sebut adat istiadat masa lalu lah, yang berbeda dengan kemudian adat istiadat yang dibawa oleh penyebaran agama Islam pada saat itu ya, sehingga kemudian mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang Kasepuhan, Kasatuan ya, atau juga mereka mengidentifikasi dengan tempat di mana mereka tinggal gitu ya. Jadi jangan bingung kalau kemudian ada disebut misalnya Kasepuhan Tegalumbu ya, karena pada satu masa mereka tinggal di wilayah Tegalumbu ya. Dan mungkin satu hal yang cukup menarik dari kesejarahan orang Kasepuhan ini adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain ya. Kalau para ahli antropologi ya itu menyebutkan perpindahannya mulai dari wilayah yang sekarang wilayah Bogor ya, Kasepuhan Uruk ya dianggap yang tertua di situ, dan juga di situ ada makom dari sesepuh yang lama begitu, kemudian pindah ke wilayah Banten, dan kemudian sekarang ada di wilayah Sukabumi ya, khususnya di sekarang sudah pindah ke Ciptagelar di kalau tidak salah desanya Desa Sinarsi. Itu saya kira gambaran kesejarahannya ya. Selalu saya merasa bahwa
orang Kasepuhan itu punya nilai yang khas karena utamanya karena ada 3 hal ya. Pertama, mereka punya satu sistem kepemimpinan yang khas ya. Misalnya dulu mereka sering menyebut adanya sesepuh girang ya. Jadi ada sesepuh yang sesepuh utama lah yang dia menjadi pemimpin dari komunitas itu ya. Sesepuh itu demikian punya kekuatan, sangat dipercayai ya. Tapi mereka punya satu kalimat yang selalu saya ingat ya. Kami mah abah mah kudu dipusti-pusti tapi lain gusti. Jadi artinya harus dihormati ya, tetapi dia bukan Tuhan. Itu yang penting ya. Dan yang kedua, apa yang disebut sebagai, kita sebut sajalah Tatali Paranti Karuhun ya. Jadi semacam petuah atau juga petunjuk atau pesan dari Tatali Paranti Karuhun dari nenek moyangnya agar tetap mempertahankan beberapa tata cara kehidupan ya. Ya misalnya dari ada hadiah muji misalnya, ada cara-cara mengucapkan terima kasih kepada leluhur, kepada orang tua begitu ya. Dan memang Tatali Paranti Karuhun ini jelas mempunyai nilai yang berbeda dengan agama Islam misalnya ya. Kemudian yang kita boleh sajalah sebut ini sebagai bagian dari religi lokal gitu ya. Dan yang ketiga ya sistem pertaniannya khas gitu ya, yang sebetulnya kalau menurut teori sih mereka adalah masyarakat peladang ya, karena mereka masyarakat pendataran tinggi ya. Sistem sawah itu baru diperkenalkan pada saat terjadinya penyerbuan Mataram ke wilayah Banten. Barulah sebetulnya orang di Jawa bagian barat mengenal sistem persawahan. Jadi mereka adalah betul-betul mengawalinya sebagai masyarakat peladang, seperti halnya orang-orang Baduy di Kadekes ya. Nah jadi kemudian yang 3 hal ini, kepemimpinan, Tatali Paranti Karuhun ya, termasuk religi yang lokal, dengan pertanian itu sebagai 3 hal yang tidak dapat dipisahkan karena semuanya saling menyangga ya. Jadi kalau ditanya apa yang khas dari orang Kasepuhan yang bisa kita klaim sebagai masyarakat adat, karena mereka masih memegang 3 hal tersebut. Adanya pemimpin, adanya religi lokal ya, atau agama lokal lah yang cukup kuat, dan jelas mereka sekarang penganut Islam gitu ya. Tapi kemudian kebiasaan-kebiasan dari tradisi Sunda lama itu masih dipertahankan. Yang ketiga adalah sistem pertanian lokalnya. Apa yang menarik ya, karena sistem berladang atau ngahuma dalam bahasa lokal itu semakin sulit dilakukan, kemudian mereka sekarang lebih banyak bersawah. Tetapi sawah yang dilakukannya pun sebetulnya khas, yaitu yang dulu disebut sebagai temenang Malik Jarami, artinya hanya boleh 1 tahun itu 1 kali melakukan musim tanam di sawah. Apakah itu cukup? Cukup, karena 1 tahun bersawah, tapi sisanya kalau memang ada air itu boleh untuk ikan ya. Tapi kalau tidak air, kemudian mereka gunakan untuk palawija, jagung, cabai dan sebagainya yang punya nilai ekonomi gitu ya. Jadi sebetulnya ada gabungan. Dan seperti halnya masyarakat peladang lainnya yang lahan kering, kemudian ketika ladang sudah selesai diolah, kan bisa kemudian ditanami lagi dengan berbagai tanaman lain seperti tiwundok turubuk gitu ya. Kemudian ada tanaman-tanaman lahan kering lainnya. Dan kemudian juga hutan kemudian dibiarkan ya, ada yang jadi rumah begitu kan, itu juga bisa untuk peternakan. Ada jadi hutan muda gitu ya, luwengora gitu, dan kemudian ada talun kebun ya sebagai perluasan dari ladang. Disitulah kemudian mereka hidup ya. Jadi basis utamanya adalah dari pertanian yang memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal ya. Itu saya kira 3 prinsip utama ya, dan pasti kemudian ada prinsip-prinsip lain yang saling terkait.
saya kira bervariasi ya, dari satu kasepuan dengan kasepuan lain ya. Ya karena itu sebetulnya paling cocok kalau kita melihat ada fungsi-fungsi apa yang ada di dalam kasepuhan gitu, ya. Seperti saya sebutkan tadi, ada satu orang sesepuh ya, yang dulu ada yang menyebutnya sesepuh girang lah, tetapi sesepuh itu yang kemudian sebetulnya menjadi pengayom masyarakat dan juga memimpin satu struktur organisasi tertentu lah di kasepuhannya. Nah, tapi jangan kemudian kita membayangkan struktur organisasi ini seperti zaman sekarang di tingkat desa ya. Ada struktur yang pakai diagram gitu. Ada kepala desa, sekretaris desa dan sebagainya. Tapi ini lebih dibayangkan sebagai fungsi ya. Ada yang punya fungsi untuk terkait dengan urusan pertanian ya, disebut pamakayaan ya. Dia bertanggung jawab terhadap bagaimana cara-cara penghitungan musim tanam ya, karena di sana kan istilahnya dalam bahasa sana ngaguru ka waktu mi bapak ka zaman. Jadi ada satu petunjuk yang memang harus disepakati bersama. Nah, kesepakatannya itu di dalam mulai bertanam, panen sampai kemudian acara serentau. Dan di situ peranan seorang pamakayaan atau sering disebut walaupun mungkin kurang tepat dukun tani lah ya, itu berperanan ya, mengatur hal terkait dengan pertanian. Dan yang kedua, saya sering menyebutnya terkait dengan sesuatu yang kesehatan ya. Itu yang kita sebut sebagai bengkong ya. Bengkong itu sebetulnya dalam bahasa Sunda itu lebih mengarah pada tukang sunat ya, tapi sebetulnya dia lebih mengurusi hal-hal terkait dengan kesehatan. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan berburu ya, tukang tinggal gitu, karena di dalam tradisi orang Kasepuhan kalau ada acara-acara besar biasanya berburu gitu ya. Dan sekarang ya saya kira konsepnya masih ada ya, walaupun mungkin lebih meluas untuk berkaitan dengan melihat hewan-hewan apa yang ada di hutan begitu ya, dugaan saya, karena mungkin semakin susah juga kita mendapatkan mencak ya, atau Mutianus mencak gitu ya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan seni ya. Di sana ada tukang pantun ya, ada juga dalang gitu ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan keagamaan ya, mengurus ya disebutnya kiai juga lah sekarang ya. Jadi memimpin doa gitu ya. Karena di dalam tradisi orang Kasepuhan kan ada banyak ritual-ritual, dari mulai ritual rumah tangga ya sampai ritual yang sifatnya besar ya, acara-acara besar lah ritual itu ya, sampai ke acara seret tahun ya, acara ponggokan, dan acara-acara rumah tangga juga sangat besar ya, sangat banyak ya maksud saya, yang kita sebut hadiah muji ya, karena mengucapkan terima kasih kepada leluhur dan kepada yang kuasa juga, bahwa diberi rezeki ya, anak lulus, panen bagus gitu. Karena orang-orang Kasepuhan itu terbiasa untuk meminta restu dari sesepuh ya. Nah, mungkin sedikit tambahan ya, karena orang Kasepuhan itu sekarang banyak tinggal di kampung-kampung yang jauh dari kampung gede ya, kampung utama tempat sesepuh tinggal, maka kemudian ada juga yang kita sebut sesepuh kampung ya. Jadi sesepuh kampung itu orang yang bertanggung jawab, yang menjadi wakil dari sesepuh di tiap kampung-kampung. Nah, ini saya kira kalau kita lihat struktur organisasi besarnya seperti itu. Ya ada juga untuk yang sifatnya internal ya, misalnya yang mengurusi dapur ya, mengawasi bangunan-bangunan ya. Dan apalagi kan di Kasepuhan khususnya seperti Ciptagelar itu lokasinya di daerah perbukitan ya, jadi harus betul-betul yakin bahwa tempat tinggal itu aman ya, karena itu punya banyak ahli-ahli bangunan ya. Kalau dulu ketika transportasi masih kuda, ada yang khusus bagian memelihara kuda ya. Jadi karena mungkin sekarang fungsinya berubah-ubah, kuda jadi sepeda motor ya, mungkin ada juga yang mengurusi bagian ya. Tetapi pada intinya ada satu keteraturan siapa berbuat apa
penugasan seperti apa, dan juga walaupun tidak tertulis ada semacam job desk-nya lah atau uraian kerjanya gitu kan. Bahkan ada juga peraturan tetapnya, protapnya gitu kan. Jadi kalau terjadi sesuatu maka harus dimusyawarahkan siapa yang hadir dan bagaimana kemudian dilakukan musyawarah atau rundingan kalau ada sesuatu, dan kemudian diputuskanlah oleh abah ya sebagai sesepuh utama yang mengatur di tempat komunitasnya. Ya saya kira itu dari sisi pengorganisasian ya. Jadi saya melihat bahwa kehidupan orang Kasepuhan itu betul-betul diatur ya oleh ada satu sistem yang memang sudah turun-temurun. Dan juga saya kira ada satu konsep yang penting ya dari sisi yang sering kita sebut, orang menyebutnya hukum adat lah, yang saya sebut mekanisme kabendon atau kualat ya. Jadi kabendon ini adalah ketika seseorang berbuat salah ya, misalnya tidak boleh masuk ke hutan larangan atau lubang titipan tapi dia kemudian masuk ya, atau misalnya di orang Kasepuhan dulu saya ingat tidak boleh rumahnya pakai genteng ya, genteng tanah liat, karena ada pemaknaan kalau di bawah tanah itu orang-orang yang sudah meninggal. Tapi orang melakukan itu ketika orang itu sakit, justru dia memeriksa dirinya apa kesalahan yang sudah dia buat terhadap adat, dan kemudian sakit itu adalah bagian dari semacam hukum adat di sana lah ya, untuk memeriksa dirinya agar hidup lebih baik lagi. Itu saya kira gambaran umum tentang apa yang kita sebut organisasi adat ya, dengan pengaturan dalam kehidupan keseharian orang Kasepuhan. Saya kira pasti perubahan itu ada dan terjadi ya. Jadi ada yang orang ngomong bahwa perubahan itu tidak terhindarkan, dan itu saya kira terjadi di seluruh masyarakat, termasuk saya kira di Kasepuhan gitu ya. Jadi Kasepuhan yang saya saksikan tahun 87 dengan yang sekarang tahun 2020 sudah berapa ya, 33 tahun ya, 38 tahun lah ya. Itu pasti berubah, dan perubahan itu adalah sesuatu yang wajar saja ya, tidak bisa terhindarkan. Tapi sekali lagi bahwa kalaupun ada perubahan-perubahan yang ada di masyarakat, tetapi prinsip-prinsip dasar yang saya sebutkan tadi, adanya pemimpin ya, kepemimpinan lokal, adanya tata liparanti karuhun, adanya sistem pertanian, itu masih tetap dijalankan. Tapi tentunya berbeda dengan yang saya saksikan pada masa yang lalu ya. Karena tantangannya pun berbeda. Misalnya seperti istilah temenang Malik Jarami ya, yang saya rasa dulu itu sangat ketat sekali, orang tidak boleh melakukan itu. Tapi saya kira dari para pemimpin adatnya pun merasa juga bahwa harus masyarakat anggota Kasepuhan juga membutuhkan pangan dan ekonomi ya, sehingga kemudian pada batas tertentu kegiatan-kegiatan untuk melakukan penanaman padi yang kedua kalinya itu saya kira dibolehkan, dan sepanjang masih tetap misalnya yang pertama adalah pare gede, yang kedua lebih pada varietas unggul tahan lereng atau padi bubuk lah kalau dalam bahasa sana. Itu saya kira ada perubahan jelas. Dan saya kira juga perubahan di organisasi juga, kan ada beberapa fungsi yang mungkin sekarang sudah tidak ada lagi, seperti kuda dulu ada sekarang enggak, tapi mungkin saya kira yang mengurus kuda masih tetap bertanggung jawab mengurus kerbau dan sebagainya. Jadi masih terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan ternak. Ya, jadi
pola tetap, tetapi di dalam pola itu sendiri ada kehidupan yang berubah. Nah, ini saya kira tantangan buat masyarakat Kasepuhan ketika ingin disebut masyarakat adat, dia tetap harus bisa memperlihatkan kekhasannya sebagai satu komunitas adat yang gerak hidupnya adalah dijiwai oleh satu nilai-nilai adat yang khas gitu, ya. Dan ini saya kira masih pada semua kasepuhan yang juga saya berkesempatan datang ya. Saya juga kebetulan datang ke Cirompang, Pasir Eri, Cibarani gitu ya. Saya melihat pola-pola itu juga masih berjalan gitu, ya. Dan juga masih setia menjalankan acara Serentahun ya. Dan Serentahun ya biasanya ada acara ponggokannya ya. Kemudian juga berkait dengan memulai di pertanian ya, misalnya ngasek ya, saya kira masih ada gitu kan. Dan juga kalau kita perhatikan di sawah, misalnya ketika ada istilah padi reneh bekah dan sebagainya ya, itu juga masih ada ritual-ritual masih dijalankan. Jadi secara pola itu masih hidup ya, apa yang kita sebut sebagai masyarakat adat gitu, ya. Itu saya kira. Jadi saya tidak pernah bisa mengatakan tidak ada perubahan ya. Perubahan itu sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita gitu, ya. Yang penting apa yang kita sebut pengetahuan lokal atau kearifan lokalnya harus tetap jalan, karena itulah yang sebetulnya yang membedakan masyarakat adat dengan bukan masyarakat adat ya. Yaitu gerak kehidupan yang dijiwai oleh kearifan lokalnya ya. Misalnya mereka masih bisa membedakan antara apa yang kita sebut leweng titipan ya, titipan dari leluhur, leweng tutupan ya. Kemudian juga ada istilah tempat untuk mengembala ternak ya, ada remah, ada talun kebun dan sebagainya. Itu saya kira yang membedakan masyarakat adat dengan masyarakat lainnya. Jadi kearifan lokal itu yang saya kira menjadi kunci yang harus dipertahankan ya. Termasuk saya kira juga mungkin tata ruang lokal ya, yang juga bersifat khas begitu ya. Saya kira itu yang masih dimiliki oleh orang-orang di Kasepuhan gitu. Saya kira saya terinspirasi oleh satu kalimat yang menarik ya pada masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang mengatakan hutan adat adalah apotek dan lumbung kami gitu ya. Nah, itu sebetulnya satu pernyataan simbolis untuk menyatakan bahwa di dalam hutan adat itulah mereka mendapatkan ketahanan pangannya ya, untuk kebutuhan makan dan sebagainya. Dan juga disebut apotek karena memang di dalam kawasan hutan juga mereka bisa mendapatkan apa yang disebut medicinal plants ya, tanaman-tanaman obat dan sebagainya yang bisa digunakan untuk memperkuat imunitas dan sebagainya lah. Nah, jadi hutan adat itu ya harus sebetulnya berfungsi sebagai wilayah di mana mereka bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari begitu ya. Itulah saya kira pengertian hutan adat yang sejati ya, di mana bisa mendapatkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira itu konsep hutan adat yang sejati lah ya. Dan apalagi kalau hutan adat itu bagian yang kita sebut leweng titipan ya, hutan yang memang dititipkan oleh leluhur mereka gitu. Kalau menurut saya proses agar adat itu tetap hidup, tidak ada kata lain, harus orang dalam dari masyarakat adat itu sendiri yang harus jaga ya. Saya sejujurnya sangat berharap pada
para pemuda adat lah, pemuda dan pemudi yang ada di Kasepuhan sendiri untuk bisa tetap menjaga tradisinya ya. Bagaimana caranya ya, saya kira mau tidak mau para pemuda ini harus semakin banyak di kampung ya, kemudian juga banyak bertanya kepada para sesepuh tentang nilai-nilai yang ada. Dan yang penting sebetulnya dalam obrolan itu adalah mencoba mencari makna atau arti dari setiap kebiasaan yang ada begitu ya. Dan itu melalui proses ngobrol sebetulnya ya, tidak usah terlalu formal, karena dari situ nanti kemudian begitu ditemukan satu nilai-nilai yang sangat kuat dari adat yang ada, maka itulah yang kemudian bisa menjadi pedoman ke depannya ya. Ya harus diakui lah bahwa sekarang ini kan banyak metode ya, tidak hanya kalau zaman dulu kan misalnya pada setiap tanggal 14 atau 14 nah itu orang berkumpul gitu ya di bulan purnama, yang pada saat itu juga suka disebut acara menurunkan ilmu dari para sesepuh kepada sesepuh yang lebih muda begitu. Tapi kemudian untuk kalangan muda sebenarnya bisa diciptakan lah event-event atau pertemuan-pertemuan ya, apakah ngawangkong atau apa namanya, yang di situ terjadi proses belajar secara langsung. Dan saya kira satu hal yang penting, anak-anak muda jangan malu untuk bertani ya, karena kita juga mengetahui bahwa sekarang ada masalah dengan regenerasi petani ya, jadi semakin susah cari orang muda bertani. Tapi saya kira teman-teman muda di Kasepuhan harus tetap bertani untuk menjaga kelestarian tradisi gitu ya. Dan juga saya kira juga sekarang kan juga banyak cara untuk memasarkan hasil tani ini tidak dengan hal-hal yang konvensional ya, bisa melalui internet dan sebagainya yang saya kira sudah familiar gitu. Jadi teknologi digunakan tapi tetap kemudian untuk tetap menjaga tradisi yang ada gitu ya. Ya dan juga anak-anak muda harus bisa menjadi promotor ya. Promotor artinya yang memperkenalkan, yang mempromosikan komunitasnya kepada dunia luar ya, bahwa komunitas ini komunitas mereka itu masih menjalankan tradisi-tradisi yang sebetulnya baik dari sisi kelestarian lingkungan ya, karena sistem pertanian orang Kasepuhan kan tidak memperkosa alam ya, selalu ikut kemampuan alam di dalam beregenerasi ya. Jadi makna Temenang Malik Jarami itu sebetulnya adalah satu cara, dan itu juga saya kira sudah diteliti ya oleh beberapa orang, mengapa kemudian setelah bertani sawah diistirahatkan kemudian boleh oleh ikan atau juga untuk lahan kering gitu kan. Itu kan sebetulnya punya makna mengistirahatkan tanah agar tidak terlalu bekerja terlalu keras lah kalau mungkin kita melihatnya seperti itu. Dan saya kira lagi-lagi yang anak-anak muda inilah yang harus belajar kembali ya melalui obrolan gitu, dan kemudian memproduksi pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan tentang masyarakat adat itu jangan nanti melalui saya lagi sebagai orang luar, tapi dari para pemuda adat sendiri yang memproduksi pengetahuan tentang masyarakatnya, belajar tentang sejarahnya ya. Asal ya kami juga sebetulnya tertarik mempelajari itu kan dengan cara bertanya pada orang-orang tua, membaca buku begitu ya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, yang masa lalu itu kemudian yang menjadi cara kita belajar untuk kehidupan masa sekarang. Saya kira itu yang paling bisa dilakukan lah ya oleh generasi muda.